Kebanyakan kalian mungkin tidak asing dengan nama buah tin. Tapi sebagian dari kalian mungkin belum pernah melihatnya. Dan inilah penampakan buah tin. Buah yang disebut dalam Al-Quran pada surat ke-95 yang terdiri atas 8 ayat. Selain dikenal dengan nama buah tin dalam bahasa Arab, buah ini juga memiliki nama lain. Buah ini disebut dengan buah ara dalam bahasa Latin. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama buah fig dan buah figue dalam bahasa Prancis. Seperti biasa, rekayasa teknologi akan membahas lebih dalam dari segi proses pertaniannya. Liputan kali ini bagian dari request Saudara Wijaya. Buah tin adalah pohon yang berasal dari tanah Arab dan menjadi kebanggaan bangsa Arab yang diberkahi. Tin dianggap sebagai pohon tertua yang dikenal manusia dalam sejarah. Buah tin biasa dinikmati dalam keadaan segar di musim panas dan diolah sebagai makanan kering yang sangat diminati pada musim dingin. Kini negara Turki menjadi negara penghasil buah tin terbesar di dunia yang diikuti oleh Yunani, Amerika, dan Italia. Habitat asli pohon tin berada di daerah kering dan cerah, dengan tanah yang dalam dan berbatu pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Sebelum kita melihat proses pertaniannya, ada baiknya kita mengenal fakta unik dan menarik dari buah tin. Pertama, seperti halnya buah nanas, buah tin ini sebenarnya adalah bunga dan bukan buah sejati. Bunga atau buah tin ini pun terdapat 2 jenis, yaitu buah jantan dan buah betina. Keduanya memerlukan untuk disatukan sehingga terjadi penyerbukan. Namun sayangnya, bunga tin ini tidak akan pernah mekar, sehingga satu-satunya serangga yang dapat membantu penyerbukannya, sebagian akan mati di dalam buah tin. Fakta menarik lainnya adalah tidak seperti buah pada umumnya, buah tin akan berhenti matang saat buah tin sudah dipetik dari pohonnya. Hal ini membuat petani harus menentukan kematangan buah tin yang sempurna yang dibutuhkan secara pasti. Mari kita mengunjungi pertanian buah tin atau buah ara. Sebenarnya buah tin dapat dikembangbiakan melalui bijinya, namun sayangnya tidak ada kepastian bibitnya memiliki sifat seperti induknya. Sehingga umumnya petani buah tin akan menggunakan teknik cangkok atau stek untuk memperbanyak pohon ini. Setelah mendapatkan batang pohon tin yang akan di-stek, petani akan memotong dan menanamnya di pot. Kemudian akan menempatkan bibit pohon tin ini di rumah kaca untuk perawatan maksimal dan lebih mudah untuk mengatur suhu dan kelembaban yang dibutuhkan di masa perkembangannya. Setelah bibit pohon ini berumur 6 bulan dan sudah memiliki akar sempurna, selanjutnya pohon ini akan dibawa ke ladang untuk ditanam dan dibariskan
sesuai jarak yang sudah ditentukan di ladang buah tin. Kemudian pohon ini akan mendapatkan perawatan rutin berupa pemberian pupuk, penyiraman air, dan pemangkasan daun. Pemangkasan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan batang. Petani akan berfokus pada mempertahankan cabang utama. Karena kebanyakan pohon tin ini dibudidayakan melalui cangkok dan stek, maka pohon buah tin ini biasanya mulai berbuah pada umur 1,5 hingga 2 tahun setelah tanam. Buah tin butuh sekitar 1 bulan untuk matang. Jenis buah tin yang kebanyakan dibudidayakan saat ini adalah pohon buah tin yang sudah direkayasa genetik, di mana untuk proses penyerbukannya, buah tin tidak membutuhkan serangga lagi. Kini, buah tin umumnya dapat melakukan penyerbukannya sendiri, sehingga hasil panen untuk buah tin kini sudah tidak perlu khawatir akan menemukan serangga di dalam buah tin. Pada proses pemanenannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu panen buah tin untuk mendapatkan buah yang segar dan dipasarkan dalam bentuk buah. Dan yang kedua, pemanenan untuk diolah menjadi aneka jenis makanan jadi, antara lain manisan ataupun jenis makanan lainnya. Pada proses pemanenan buah tin untuk mendapatkan buah yang segar, petani akan memanen buah tin dalam keadaan matang yang sedang, tidak terlalu lembek, namun juga tidak terlalu keras. Petani yang membudidayakan untuk buah segar biasanya melakukan pemanenannya secara manual, di mana para pekerja akan menggunakan sarung tangan dan lengan panjang untuk melindungi pekerja terkena getah lateks dari pohon tin yang dapat membuat kulit iritasi dan terbakar saat terpapar matahari. Proses pemanenan buah tin segar umumnya dilakukan oleh petani Turki dan Jepang. Sedangkan pemanenan kedua, di mana tujuan pertanian ini untuk olahan buah tin jadi, petani akan membiarkan buah tin masak sempurna hingga terjatuh. Dan sebelum musim buah-buahan ini berjatuhan, para pekerja akan membersihkan tanah pada area sekitar pohon tin. Sehingga memungkinkan penggunaan mesin untuk memungut buah tin yang berjatuhan. Hal inilah yang bertanggung jawab kenapa jutaan orang Amerika tidak pernah mencicipi buah tin dalam kondisi segar. Buah tin terbukti menjadi sumber serat kalsium dan potasium yang luar biasa bagi manusia. Buah ini juga tinggi serat dan kalsium yang sangat baik